semua, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Dina Pertiwi, absen 24 dari kelas 10C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengidentifikasi peninggalan sejarah Hindu. Mulai dari sejarah agama Hindu, kerajaan agama Hindu di Asia, dan bukti peninggalan agama Hindu di Asia. Baik, selanjutnya materi sejarah agama Hindu akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nilo Eka Sarijati, kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama Hindu. Nah, menurut Govinda Das Hinduist Matas, perkembangan agama Hindu di Indonesia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Weda dimulai oleh suku bangsa Arya yang mendatangi lembah sungai Sindhu melalui celah Khyber yang diperkirakan sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Brahmana. Zaman Brahmana dipengaruhi oleh sekelompok pemimpin intelektual ahli Weda yang disebut dengan kaum Brahmana. Kelompok inilah yang membentuk peran dan andil sangat besar terhadap kehidupan masyarakat pada zaman Brahmana, khususnya dalam kehidupan keagamaan. Yang ketiga, zaman Upanishad. Zaman ini merupakan reaksi terhadap yang terjadi pada zaman Brahmana. Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan, kehidupan spiritual masyarakat mulai bergeser. Perkembangan kondisi ekonomi dan peradaban Weda juga mendorong lahirnya banyak filsuf. Selain itu, adapun peninggalan kerajaan-kerajaan di Asia, yaitu meliputi Asia, Cina, dan Indonesia, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Idementi, nomor absen 21 dari kelas 10C. Nah, tadi sudah membahas sejarah agama Hindu, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan di Asia meliputi India, Cina, dan Indonesia. Kerajaan yang pertama, Kerajaan Maurya di India. Dinasti Maurya diperkirakan berdiri sekitar tahun 320 sebelum Masehi. Peninggalan agama Hindu pada masa Kerajaan Maurya, kehidupannya sangat sejahtera dan harmonis. Kerajaan Maurya didirikan oleh Chandragupta. Yang kedua, kekuasaan dinasti Han di Cina. Pada masa ini diceritakan bahwa peninggalan sejarah agama Hindu di Cina dimulai sejak Cina dikuasai oleh dinasti Han sekitar 506 sampai 221 sebelum Masehi. Pada masa Cina dikuasai oleh Kaisar Cina yang memberikan izin pada para kaum Brahmana datang ke Cina mengajarkan tentang ajaran Weda. Yang ketiga, Kerajaan Tarumanegara di Indonesia. Peninggalan agama Hindu di Jawa mulai ditemukan, yaitu pada Jawa Barat diperkirakan sekitar tahun 500 atau abad ke-5, yaitu bernama Kerajaan Tarumanegara. Pada masa Kerajaan Tarumanegara, rajanya yang sangat terkenal membawakan perubahan dan mampu mensejahterakan rakyatnya adalah Raja Punarmana. Nah, itu adalah kerajaan-kerajaan di Asia. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan materi tentang bukti peninggalan agama Hindu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Eka Desiani, nomor absen 30 dari kelas 10C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bukti peninggalan sejarah agama Hindu. Nah, sejarah menceritakan bahwa dari berbagai peninggalan Hindu yang ada, kita bisa mengatakan bahwa Hindu adalah agama yang besar dan yang berpengaruh terhadap peradaban perkembangan dunia. Pengaruh besar tersebut menjadi tidak terlanjut karena tidak membangun komunikasi yang baik dan masih mementingkan kelompok suku tertentu, sehingga menjadi mudah terpecah dan akhirnya berubah menjadi sebuah potongan sejarah yang masih terus digali keberadaannya sampai saat ini. Nah, dari pemaparan yang tadi, adapun prasasti yang pertama, Naharu, Gambangan, Brutar, Tugu, Jambu, Yupa, Batu Tulis, Cianturen, Pasiwari. Yang kedua ada peninggalan berupa candi. Yang pertama ada Candi Tuangan, yang kedua Sawentar, yang ketiga Candi Tikus, yang keempat Candi Prambanan. Ketiga ada peninggalan dalam bentuk karya sastra. Dari berbagai peninggalan sejarah Hindu dalam bentuk berbagai sastra dan masa kerajaan Hindu yang masih banyak yang belum dapat diungkapkan sampai saat ini. Berbagai kendala yang ada dan keterbatasan yang ada. Sesuai dengan standar sebagai catatan sejarah, dengan demikian diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam penulisan sejarah untuk mengungkapkan sejarah pengembangan agama Hindu di Asia. Nah, baik, itu saja hasil dari pemaparan video hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Kami ucapkan terima kasih.